Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Selamat datang di mata kuliah Kewirausahaan Berbasis Sains. Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Perkenalkan, saya Bahrul Rizky Kurniawan, dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester. Silakan Anda subscribe channel YouTube saya karena materi pada perkuliahan ini dapat Anda akses melalui channel YouTube saya. Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang pasar dan pemasaran. Materi diskusi ini akan disajikan oleh kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Sofia Balkis dari Program Studi Pendidikan Fisika Offering AD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Taji, bisa dipanggil Aji atau bisa juga dipanggil Juli. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Julian Taji sebagai presenter 1, yang kedua adalah Susana Fitrianti sebagai presenter kedua, yang ketiga adalah Firza Sofia Bilkis sebagai presenter ketiga, yang keempat adalah Rizkina Sabila Elvani sebagai presenter keempat. Kelompok kami akan membahas tentang pasar dan pemasaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pasar. Pengertian pasar itu apa sih sebenarnya? Pasar itu adalah kelompok individual yang itu bisa berupa perorangan maupun kelompok yang memiliki permintaan terhadap suatu barang, yang barang tersebut memiliki daya beli dan dia ingin merealisasikan ke pembeli. Intinya adalah pasar tempat untuk menjual barang dan pembeli untuk membeli barang tersebut. Intinya itu, seperti bahasa mudahnya seperti itu. Selanjutnya yaitu kita membahas jenis-jenis pasar. Jenis pasar ada 3, yaitu bentuk kegiatan, cara transaksi, dan keleluasaan distribusi. Sebenarnya masih banyak, tapi kita hanya berfokus pada 3 sub ini. Yang pertama adalah bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan secara nyata. Yang kedua adalah bentuk secara abstrak. Nyata, kita bisa melihatnya secara langsung, menyentuhnya secara langsung, melihat teksturnya secara langsung, bisa merasakan secara langsung, dan intinya secara langsung, tatap muka, menatap benda tersebut di depan mata kita, seperti itu. Selanjutnya itu abstrak. Abstrak itu kita hanya bisa melihat dari fotonya saja, videonya saja, deskripsinya saja, atau dari penilaian orang lain. Seperti kita beli di online, toko-toko online itu ada deskripsi barang dan ada juga penilaian dari beberapa pembeli sebelumnya. Dan itu biasa dinilai dengan bintang sampai maksimal bintang 5. Selanjutnya yaitu cara transaksi. Cara transaksi secara ada 2 juga, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional seperti kita ketahui dari namanya saja tradisional, berarti masih menjunjung tinggi budaya yang masih lama, sehingga masih agak tidak modern apa ya, intinya masih ada wewe desanya seperti itu. Jadi pasar tradisional itu tidak bisa menawar harga. Karena apa? Di kemasan tersebut, di benda tersebut tidak ada nominal harga yang tertera di sana. Jadi jika ingin membeli, maka kita harus tanya ke penjualnya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu pasar modern. Pasar modern, di benda tersebut atau di barang tersebut sudah ada label harga, sehingga kita tidak bisa menawarnya lagi. Harga di label itu sudah pas dan tidak bisa dirubah-rubah lagi. Ini seperti itu. Dan untuk pasar modern itu contohnya seperti di Alfamart, Indomaret, Mall, dan masih banyak yang lainnya. Masih banyak. Intinya itu yang besar.
selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang keleluasaan distribusi. Keleluasaan distribusi itu bisa ada 3, yaitu pasar lokal, pasar daerah, dan pasar internasional. Pasar lokal adalah skala yang paling kecil. Yang kedua yaitu pasar daerah yang memiliki skala lebih besar dari pasar lokal. Yang ketiga adalah pasar internasional, adalah memiliki cakupan yang lebih luas dari pasar daerah, yang anggotanya bisa saja sampai ke luar negeri, seluruh dunia bahkan bisa seperti itu. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah pengertian pemasaran yang akan disampaikan oleh Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan pemasar untuk menjalankan bisnis guna memenuhi kebutuhan pasar dengan barang atau jasa, menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikannya. Kemudian, konsep pemasaran. Yang pertama, ada kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan di mana manusia merasa tidak mempunyai kepuasan dasar. Kebutuhan tidaklah diciptakan oleh suatu masyarakat ataupun pemasar, melainkan sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri. Contohnya seperti makanan dan juga minuman yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah kehendak yang kuat atau hasrat pemuas tertentu dari kebutuhan yang mendalam. Keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial. Yang ketiga, permintaan. Permintaan adalah keinginan akan sesuatu yang didukung dalam kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Yang keempat, ada produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang yang memiliki nilai guna, yang kemudian barang tersebut akan dipasarkan kepada konsumen. Yang keempat, ada utilitas. Utilitas adalah hubungan antara keinginan konsumen dengan nilai atau kegunaan dari barang ataupun jasa yang akan dijual. Yang keenam, ada nilai dan kepuasan. Nilai adalah konsep yang sentral peranannya dalam pemasaran. Kita dapat memandang pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi, menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan memantau nilai pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang terhadap kinerja produk hasil dalam kaitannya dengan ekspektasi. Yang ketujuh, ada pertukaran. Tindakan pertukaran adalah tindakan mendapatkan objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu yang bernilai. Yang kedelapan, transaksi dan hubungan pasar. Transaksi adalah pertukaran nilai antar dua pihak. Yang kesembilan, ada pemasaran dan pasar. Kemudian, permintaan pasar. Permintaan dalam ekonomi adalah kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga suatu periode tertentu. Permintaan suatu barang sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan harga barang tersebut. Apabila harga barang naik, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan barang akan mengalami kenaikan atau bertambah. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, jumlah permintaan barang tersebut akan meningkat. Sedangkan jika harga turun, maka jumlah permintaan barang tersebut akan ikut menurun. Yang kedua, harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang maupun jasa. Misalnya sepeda motor, barang komplementernya adalah bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor pun akan turun. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, harga barang substitusi atau barang pengganti. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi, jika harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Yang keempat, selera konsumen.
Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Yang kelima, pendapatan. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin meningkat. Sebaliknya, jika pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan menurun. Yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak, maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut menjadi meningkat. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika penduduk dalam suatu wilayah bertambah, maka barang yang diminta pun akan meningkat. Yang terakhir, perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik, maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Materi selanjutnya adalah segmentasi pasar yang akan disampaikan oleh Firza. Terima kasih. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai segmentasi pasar. Segmentasi sendiri merupakan pembagian kelompok pembeli yang didasarkan atau yang memiliki pola-pola kebutuhan yang sama. Menurut Kotler, segmentasi pasar merupakan proses pembagian pasar secara menyeluruh ke dalam beberapa kelompok untuk suatu barang atau jasa, di mana anggota kelompok ini atau anggota kelompok pembeli ini mempunyai kesamaan pada faktor-faktor yang dibutuhkan. Segmentasi pasar ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain yang pertama adalah dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar ini bermanfaat untuk mendesain program pemasaran dengan lebih efektif yang digunakan untuk meraih kelompok pasar yang mungkin. Yang ketiga, segmentasi pasar ini dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik lagi. Nah, pada segmentasi pasar ini mempunyai beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu segmentasi yaitu pemasaran massal, di mana pemasaran massal ini mulai dari proses produksi, proses distribusi sampai dengan proses pemasaran ini dilakukan secara massal. Yang kedua yaitu pemasaran segmen, di mana pemasaran segmen ini memisahkan segmen-segmen tertentu sehingga dapat mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan satu dengan kebutuhan lainnya. Yang ketiga yaitu pemasaran ceruk, di mana pemasaran ini lebih memfokuskan pada peluang yang dimiliki sejumlah ciri bawaan yang khas dan mungkin bisa mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus yang dibutuhkan secara khusus. Yang keempat yaitu pemasaran mikro, di mana pemasaran mikro ini prakteknya berupa perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan selera individu masing-masing. Nah, selanjutnya segmentasi pasar ini mempunyai beberapa kriteria atau faktor yang mempengaruhi segmentasi pasar sendiri. Yang pertama yaitu faktor geografis yang diantaranya yaitu populasi atau jumlah populasi, kemudian juga berpengaruh terhadap jaringan transportasi, iklim, kemudian ada tipe komersial, terus juga ada media, persaingan, pola pertumbuhan, dan biaya hidup yang ini akan mempengaruhi terhadap segmentasi pasar yang berlangsung.
Yang kedua yaitu faktornya berupa demografis pribadi, antara lain yaitu seperti umur, kemudian juga ada jenis kelamin, mobilitas, penghasilan, pekerjaan, status perkawinan, besarnya rumah tangga, agama, kesukuan, dan pendidikan, serta masih banyak lagi contoh-contoh faktor demografis pribadi yang mempengaruhi segmentasi pasar. Yang selanjutnya yaitu faktor psikografis dan kepribadian, di mana antara lain yang mempengaruhi adalah kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, kemudian juga persepsi, loyalitas merek, selain itu juga struktur pembeliannya, hidup keluarganya, kelas sosialnya, keinovatifan, kepemimpinan, dan kepentingan pribadi lainnya yang mempengaruhi segmentasi pasar ini sendiri. Dan selanjutnya yaitu mengenai penawaran pasar. Penawaran pasar merupakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Secara lebih spesifik, penawaran harga merupakan seberapa besar seorang produsen mampu dan mau untuk menawarkan barang atau jasa yang telah diproduksi dalam kurun waktu tertentu dan dengan memperhatikan kemungkinan harga-harga yang terjadi. Apabila suatu barang mengalami kenaikan harga, maka penawaran juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila suatu barang mengalami penurunan harga, maka penawarannya juga akan mengalami penurunan. Penawaran pasar sendiri sangat penting dalam ilmu ekonomi karena penawaran pasar dapat digunakan sebagai analisa ekonomi mikro. Selain itu, penawaran pasar juga digunakan sebagai perkiraan harga suatu barang yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara kuantitas yang diminta dengan kuantitas yang ditawarkan dalam pasar kompetitif. Jenis pasar penawaran sendiri ada dua. Yang pertama yaitu penawaran mikro, yang dilakukan secara perseorangan, yaitu misalnya saja antara produsen dengan konsumen. Yang kedua yaitu penawaran makro, di mana penawaran ini lebih memfokuskan dalam kondisi suatu pasar secara menyeluruh. Jadi untuk penawaran makro ini cakupannya lebih luas. Dalam penawaran pasar sendiri mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor produksi, di mana faktor produksi ini antara lain berkaitan dengan biaya bahan bakunya, kemudian juga berkaitan dengan biaya yang digunakan untuk membiayai tenaga kerjanya dalam proses produksi. Yang kedua yaitu harga barang itu sendiri, di mana harga barang ini akan berpengaruh terhadap proses penawaran pasar. Apabila suatu harga barang itu mengalami kenaikan, maka penawarannya juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga yaitu perkiraan harga di masa depan, di mana perkiraan harga di masa depan ini mempengaruhi penawaran karena apabila di masa depan perkiraannya itu suatu barang akan mengalami kenaikan harga, maka penawarannya juga akan mengalami kenaikan di masa mulai dari sekarang ini. Yang keempat yaitu harga barang pengganti. Harga barang pengganti ini berpengaruh besar terhadap penawaran pasar karena apabila harga barang pengganti ini lebih mengalami kenaikan, maka konsumen bisa saja menggunakan barang pengganti lainnya untuk menutupi barang pengganti itu. Yang kelima yaitu faktornya adalah pajak. Pajak ini besarnya ditentukan oleh pemerintah, jadi produsen hanya mengikuti kebijakan dari pemerintah, dan ini akan mempengaruhi pada proses penawaran pasar karena apabila pajaknya semakin tinggi, maka juga penawarannya juga harus semakin tinggi untuk menutupi biaya pajak itu. Yang keenam yaitu kemajuan teknologi, di mana kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh karena kemajuan teknologi itu saat ini digunakan untuk proses produksinya. Apabila menggunakan produksi yang lebih modern, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap biaya produksinya dan tentu saja berimbas pada penawaran dari pasar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasar sasaran. Setelah melakukan pengelompokan pasaran, maka kita perlu melakukan penetapan pasar sasaran.
Menurut Philip Kotler sendiri, menentukan pasar sasaran adalah tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Perusahaan harus memperhatikan potensi laba masing-masing segmen, daya tarik laba jangka panjang suatu segmen, dan tujuan panjang perusahaan. Untuk mengevaluasi perusahaan sendiri, ada 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu undifferentiated marketing. Undifferentiated marketing sendiri merupakan usaha untuk meninjau pasar secara keseluruhan dan memusatkan pada kemasan-kemasan barang dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu differentiated marketing. Differentiated marketing itu sendiri merupakan usaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pasar tertentu. Maksudnya yaitu kelompok-kelompok pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi daya tarik targeting perusahaan. Yang ketiga yaitu concentrated marketing. Concentrated marketing sendiri merupakan usaha pemasaran perusahaan pada pembeli saja dengan menempatkan posisinya sebagai pasar yang menguntungkan. Maksudnya adalah perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan menguntungkan bagi perusahaan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai posisi pasar. Penentuan posisi pasar produk adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan, sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Cara memposisikan pemasaran produk. Yang pertama, berdasarkan perbedaan produk dengan menunjukkan kepada pasarnya tentang perbedaan atau kekhasan produk. Karena setiap produk itu pasti memiliki kekhasan atau keunikan masing-masing. Yang kedua yaitu berdasarkan manfaat produk. Manfaat dapat bersifat ekonomis, fisik maupun emosional. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan pemakaian produk. Misalnya produk minuman yang ditonjolkan sebagai penghilang dahaga. Yang keempat yaitu memposisikan produk berdasarkan kategori produk. Misalnya produk rokok Sampurna dengan kategori low far and nicotine, rokok ini lebih menonjolkan sebagai rokok pertama yang lebih sehat dari rokok-rokok yang keras. Kelima yaitu pemposisian pemasaran produk berdasarkan kepada pesaing. Yang keenam, melalui imajinasi. Imajinasi seperti tempat, orang, benda, situasi menjadikan pemasaran produk ini memiliki makna hubungan asosiatif. Misalnya produk rokok LA itu diasosiasikan dengan Los Angeles. Terus yang ketujuh yaitu pemposisian pemasaran produk berdasarkan masalah. Terutama untuk barang baru yang belum dikenal, pemposisian pemasaran produk ini dilakukan dengan menyinggung pada persoalan aktual untuk dapat mendapatkan kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu cara memilih dan mengimplementasikan produk. Yang pertama, mengidentifikasikan sekumpulan keunggulan kompetitif sebagai basis untuk membangun posisi. Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, mengkomunikasikan dan menghantarkan posisi yang dipilih ke pasar secara efektif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menyajikan materi diskusi pada video kali ini. Selanjutnya bagi peserta diskusi, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada kelompok penyaji melalui WhatsApp grup mata kuliah ini. Silakan Anda ajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji. Anda dapat mengajukannya mulai sekarang. Pertanyaan yang telah diajukan selanjutnya akan ditampung terlebih dahulu untuk kemudian dijawab oleh kelompok penyaji pada saat perkuliahan berlangsung. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.